jangan merasa puas karena jujur aja saya pemain-pemain muda ini menurut saya belum apa-apa. Lagi zaman sekarang kan, zaman sosial media ini ya, itu yang harus dikurangin. Di media-media itu apa bukan nggak boleh ya, harus dibatasin lah. Yang nanti kamu terlalu terbuai apa, nah, karena jujur aja anak-anak usia muda 16 belum apa-apa, masih panjang, perjalanan masih panjang. Belum jadi apa-apa ya. Belum jadi apa-apa. Cuman bangganya ya udah bisa nyanyi lagu Indonesia Raya lah buat Indonesia gitu. Halo bro and sis, boys and girls. Tadi udah saya prologkan di awal, ternyata kita kesini. Ini ke rumahnya Atala Arehan. Nah ini udah sama Atala, sama ayahnya juga. Jadi kita nih kesini bukan cuma sekedar ngobrol, tapi juga mau antar Atala nanti nih ke TC di Bekasi ya. Nah sekarang kita ngobrol-ngobrol nih. Pak, ini banyak orang pengen tahu ya, cerita awalnya itu dulu Atala kenal sepak bola tuh gimana tuh Pak? Bapak bisa kenalin Bapak karena memang dulunya pemain bola gitu terus jadi anak ikut-ikutan atau gimana? Jadi begini, kalau saya emang pemain bola kampung lah, main Tarkam tahun 90 tuh nggak ada SSB, nggak ada. Kalau sekarang kan SSB mana aja ada, liga apa ada. Zaman saya dulu main bola nggak ada SSB, main bola kampung. Ya cuman sparringnya sama tim-tim perserikatan, liga-liga dulu kayak Galatama, dari Pupuk Tim, dari Spirja Timur. Dulu saya walaupun saya pemain kampung gitu. Nah si Atala ini main bola bukan saya, kamu harus main bola enggak. Jadi waktu itu tahun 2009, 2012 dia mau main bola gitu. Saya nggak paksa, ya main bola bener, ya saya anterin ke SSB di Red Boys. Oh dulu Red Boys di Wiladantika ya? Wiladantika. Nah dari situ ya dia mulai latihan di situ. Kira-kira 3 tahun pindah ke Ragunan Soccer School. Nah, di situ lebih berkembang lagi gitu. Dan ikut turnamen di mana aja gitu. Hampir tiap minggu gitu. Nganterin tuh ya? Nganterin. Sahabat saya, ibunya nganterin. Di situ dia mulai. Nah. Terus ikut 3 IJSL, Top Score, Kompas, nah, di situ kan. Sampai terus kepilih di ini Pak ya, apa namanya? Di Sorda ya? Sister City. Nah, di Sister City ya. Waktu itu ada pemilihan pemain dari Kompas masuk ke Sister City. Jadi top skor sih main udah hampir 2 tahun. Iya. Di Divisi 1 itu juara walaupun usianya masih 12 tahun. 12 tahun lawan yang lebih senior ya. Ragunan di situ juara, masuk ke divisi utama. Gitu. Ceritanya itu dulu kalau sekarang kan orang taunya nih Atala nih striker ya Pak ya. Saya dengar dulunya padahal posisi utamanya bukan itu ya Pak. Iya. Itu gimana ceritanya Pak? Jadi nih anak sebenarnya dia bisa di 3 posisi. Gelandang bertahan, gelandang serang, striker. Jadi kalau zamannya dia di SSB dulu ya kebutuhan tim aja. Dilihat pelatih lihat, tapi pelatih udah tahu nih posisi anak sebenarnya harus di mana tahu lah. Waktu di Ragunan itu dia bisa di bertahan, diserang, di striker. Ya kemauan dia sebenarnya di striker. Cuman saya sebagai orang tua nggak bisa intervensi pelatihnya kan. Saya liatin aja gitu. Nah, saya bilang sabar aja, saya bilang Atala, dia bilang sama saya, Pak, Atala mau main di striker, tenang aja, ikutin instruksi pelatih, nanti juga pelatih tahu, karena ini main bola tim. Jadi kebutuhan pelatih itu yang harus diutamain gitu. Nah Atala sendiri waktu pas terpilih itu kan karena uji coba ya timnas lawan Sister City kan dilihat di situ kan ya. Waktu itu kan Atala main gelandang ya. Gelandang serang. Nah sekarang kamu jadi striker itu mulai kapan tuh di sama Coach Bima ditempatin jadi striker tuh? Turnamen di Myanmar sih. Habis setelah AFF kan ada ikut turnamen trofeo di Myanmar itu. Coach Bima nyoba di striker. Sampai sekarang. Nah, terus kamu ngerasa nyamannya di mana nih? Di striker. Jadi emang asalnya pengen jadi striker sih Pak ya, terus karena kebutuhan tim nyesuaiin ya. Cuma kan kamu ngerasa juga ada manfaatnya, kamu bisa main lebih dari satu posisi kan ya. Jadi kamu bisa main di beberapa tempat kan. Nah, by the way, dari pengalaman kamu di timnas ini apa sih menurut kamu yang berkesan gitu Atala tuh? Ya
pertama kali dipasang di striker juga, terus bisa cetak gol ke gawang Korea Selatan juga kan di Myanmar. Itu kan negara sepak bolanya lebih maju. Jadi bangga lah bisa cetak gol ke gawang Korea Selatan. Jadi dari berapa event tuh ya? Ada Piala Asia, ada Piala AFF, terus ada segi 4 di Myanmar sama di Qatar. Ya? Berarti udah 4 kali ya atau event internasional ya. Nah dari 4 momen itu yang paling mengesankan buat kamu tuh di mana tuh? Waktu lawan Korea itu? Iya, lawan Korea juga. Waktu lawan Cina gimana tuh Atala tuh? Waktu itu kamu kan sempat ada beberapa peluang ya yang kamu bisa dapat gitu ya. Rasanya main di GBK gitu. Itu sih pengalaman juga sih. Main di Stadion Utama Gelora Bung Karno kan. Mimpinya anak-anak Indonesia kan mau main di sana. Akhirnya aku bisa kesampaian juga main di sana. Ditonton kedua orang tua langsung, itu rasanya bangga sekali. Sebelumnya cuma nonton di TV gitu ya? Iya, di TV. Terus sempat tuh ya ngebayangin waktu itu satu saat kamu main di GBK gitu ya? Iya. Wah, luar biasa ya. Jadi semua awalnya memang dari mimpi, tapi kalau mimpinya nggak diusahain ya nggak akan pernah kesampaian ya Pak ya. Kalau nggak kita pernah coba nggak akan terjadi ya. Inilah Atala, jadi nggak ada yang mudah, boys and girls, semua harus proses, harus sabar. Ayahnya juga kehujanan, kepanasan nganterin Atala ya Pak ya. Pak, sepanjang pengalaman Bapak nih, ngawal Atala dari kecil Pak, ada nggak suka dukanya tuh Pak saat nganter anak, terus yang sampai sekarang masih keinget gitu, kalau yang dulu tuh begini gitu, sekarang ada hasilnya itu, ada nggak tuh momen itu Pak? Ya banyak gitu, ya, terutama itu panas, hujan, nggak kena waktu, pulang malam. Ibunya juga lagi hamil. Oke. Bulannya masih bawa motor, nganter ke Ragunan. Oke. Saya kerja, yang lebih banyak bang ibunya sebenarnya. Oke. Ibunya lagi hamil, punya adik kedua. Nganter Atala juga? Nganter Atala, pulang malam jam 8 baru nyampe sini. Sampai rumah ya, saya kerja kan ya. Lebih banyak ibunya, kalau hari libur baru saya. Ya, Sabtu Minggu saya kawal gitu. Oke. Gila boy. Jadi ibunya lagi dalam keadaan hamil masih anterin Atala loh latihan. Ini doa dan perjuangan ibu luar biasa Atala ya. Kalau inget kayak gitu, wah saya juga iri juga sih. Cuman nggak pernah tuh kayak gitu tuh ngerasain tuh. Terus Bapak sehari-harinya apa sih Pak? Saya kerja di instansi swasta. Oke, kerja di swasta. Jadi hanya bisa kalau hari-hari biasa berarti yang nganterin ke lapangan tuh ibunya ya. Bapak kalau pas pertandingan berarti weekend ya? Sabtu Minggu lah, kalau libur baru saya. Nih selama pandemi ini Atala kegiatannya apa nih? Ya latihan di rumah aja sih, kan timnas juga ngadain virtual, latihan virtual bareng. Kadang juga dikirimin contoh video, terus kita ngirim video ke pelatih. Kadang juga dari SK Ragunan ngirim contoh video latihan, kita juga ngirim. Praktekin ya? Iya, praktekin. Berarti dipraktekin terus dikirim balik gitu dikirim. Ya? Apakah sudah sesuai apa belum? Iya. Gitu ya? Itu berapa lama tuh ya selama pandemi itu ya? Atala latihan di rumah itu? Ada 2 bulanan, 3 bulanan? 3 bulanan. Suntuk juga ya Pak? Iya. Jadi boys and girls, kalau yang pernah nonton head to head Atala waktu itu sama saya Pak Atala? Sama Diandra pasti tahu kan Atala hobi lainnya apa? Main layangan. Di sini Pak, di mana main layangannya Pak? Di belakang ada tanah kosong. Terus di situ. Jadi nggak naik kasih genteng Atala ya? Ada di musola. Jadi nih boy, ini anak-anak ini lucu emang. Namanya masih anak-anak ya, masih suka bersosialisasi lah sama lingkungan. Juga dulu kita pasti suka main layangan nih, seumuran Om juga dulu masih suka main layangan tuh di atas genteng tuh. Jadi itu memang kesenangan lah yang nggak akan terbayarkan lah. Jadi di saat lagi pandemi gini ya apa Pak hikmah yang bisa didapat tuh Pak dari situasi pandemi gini buat Atala gitu? Ya harus mengerti itu kehidupan. Ada di atas, ada di bawah, cuman kita tetap konsisten gitu. Kayak dia kan memang atlet, ya harus biar nggak latihan di asrama, DSK apapun timnas, tetap di rumah gitu. Biar tetap kondisi nggak nanti waktu kembali lagi ke mes nggak kendor gitu. Dia harus punya motivasi untuk ya, karena ini masih muda, perjalanan masih panjang. Kita nggak tahu nantinya kedepannya seperti apa. Iya.
Nah di situ harus dicamin, harus dipikirin gitu. Jangan merasa puas, karena jujur aja saya pemain-pemain muda ini menurut saya belum apa-apa. Apalagi zaman sekarang kan, zaman sosial media ini ya, nah, itu harus dikurangin. Di media-media itu apa? Bukan nggak boleh, ya harus dibatasin lah. Yang nanti kamu terlalu terbuai apa? Nah, karena jujur aja, anak-anak usia muda 16 belum apa-apa, masih panjang. Perjalanan masih panjang. Belum jadi apa-apa ya. Belum jadi apa-apa. Cuman bangganya ya udah bisa nyanyi lagu Indonesia Raya lah buat Indonesia gitu. Gitu. Iya nih, Bapak kan juga ngelatih juga ya Pak ya. Di usia-usia mereka ini itu memang kesulitannya di mana sih Pak ngawal mereka itu? Kan kadang-kadang anak segini kan masih labil ya. Kadang-kadang rajin, kadang males, mut-mutan gitu. Iya. Ya emang usia-usia ini masih labil karena kan ya pertama kan lingkungan, pergaulan juga, terus ya namanya apalagi zaman sekarang kan zaman yang udah maju. Ya itu memang harus dikawal, harus diperhatikan gitu apa ketemu kedisiplinannya. Yang penting disiplin, bukan nggak boleh main, nggak boleh kemana-mana, boleh, cuman harus ada aturan gitu, waktunya istirahat, waktunya tidur, makannya juga, makannya pola makan nggak boleh sembarangan. Nah, ya orang tua harus cerewet, ya harus dilihat, lagi anaknya seorang atlet ya itu harus benar-benar diperhatikan karena itu lingkungan, karena kita kan nggak bisa ngikutin tiap hari tuh. Nah, makanya anaknya ini kita beri pengertian, boleh main, lihat, bergaul boleh sama siapa aja, cuman mana yang baik, mana yang buruk. Pola makan, bagi atlet kan pola makannya harus jangan sembarangan, jaga. Kayak makan gorengan, Indomie itu saya nggak suka itu. Betul. Makanya harus dijaga. Jadi boys and girls saya memang karena sudah kita misalnya memposisikan untuk jadi atlet, berarti harus siap Pak ya dengan konsekuensi jadi atlet ya. Makannya harus dijaga, istirahatnya, latihannya, dan nggak kalah penting tadi Bapak bilang tuh medsos ya Pak ya. Medsos. Pergaulan itu juga penting karena atlet ini kan udah berbeda ya dengan anak-anak yang lain ya. Harus berkorban juga berkorban dari masa mainnya juga harus berbeda, teman-temannya juga pergaulan juga harus ya bukannya milih-milih tapi harus sama lingkungan yang baik juga gitu Pak. Nah kalau di sini gimana Pak, lingkungan mendukung nggak buat Atala tuh? Ya dukung. Jadi di sini ada Karang Taruna, ya support dia gitu. Support dia untuk lebih maju lagi. Jadi ya kegiatan Karang Taruna RT tuh oke lah. Cuman ya namanya teman kan, ya temannya prestasi, ya di sini sih ya didukung gitu. Bisa jadi motivasi juga ya buat yang lainnya Pak ya. Semuanya tergantung ke orang tuanya, support aja. Tergantung juga dari anaknya gitu. Nah, karena kan banyak kan contoh pemain yang masih muda bagus, tapi dia nggak mikir masa depan, ya terpuruk lah. Ya hanya orang tuanya support karena nggak bisa ngikutin tiap hari kan kegiatan di mana. Itu harus bisa. Apalagi maaf ya, zaman sekarang ini pergaulan ya tahu sendiri. Itu harus dijagain itu. Nah, Atala nih tadi Bapak udah bercerita panjang lebar nih soal bagaimana lingkungan pergaulan ya, terus disiplin ya kamu harus jaga. Ini sekarang kan Pak pemujanya banyak nih Pak, anak-anak segini nih. U16 sih nggak cuma Atala, semua main timnas tuh. Wah, saya juga kalau ngeliat di medsos ngeri-ngeri Pak. Nah, Atala tuh ngadepin fans tuh gimana Atala tuh? Ya ngadepinnya sih kayak teman biasa aja sih. Oke. Ya kalau kita lagi turun kadang didukung, disupport gitu. Ya kayak keluarga, teman sendiri aja sih. Cara kamu ngebatasinnya kalau mereka misalnya udah ada yang aneh-aneh, minta aneh-aneh ya kan? Kadang-kadang kan Kak tolong dong ini testimoni, kasih ucapan ulang tahun apa gitu kan, sering kan? Iya sering. Kamu gimana tuh ngerespon itu? Ya kalau aku lagi ada kegiatan sih ya, kadang aku nggak respon, tapi kalau lagi free atau apa aku respon. Tetap ya. Jadi Atala tetap melayani lah ya, sepanjang bisa ataupun wajar lah ya permintaannya. Iya betul. Karena memang gimana pun itu dukungan juga sih Pak ya. Support juga ya. Tinggal Atala pinter-pinter nih pilah-pilah supaya nggak terlalu mudah gitu ya. Karena kalau terlalu mudah di touch juga sama supporter nih, kadang-kadang supporter kan suka karena yang usia gini Pak, penggambaran bukan yang kayak kita Pak, ini bocah-bocah
cewek-cewek bocah-bocah itu kan. Apalagi dia kan sekarang posisi seorang striker. Itu striker itu diperhatikan, Pak. Betul. Pengennya tuh masyarakat pengen masukin bola terus. Oh, oke. Emang kalau ngomong sih bisa aja, tapi kan namanya penonton nggak mau tahu. Lagi udah di TV, bela negara. Itu apalagi seorang pemain depan striker itu diharapin banget gitu. Makanya di situ harus dijaga, harus benar-benar dibuktiin gitu. Apalagi kan zaman sekarang striker Indonesia kayaknya udah mulai sulit gitu. Makanya nih kayak Atala yang muda ini buktiin bahwa kamu bisa gitu. Nah, Atala itu ada beban nggak dengan posisi kamu nih sebagai striker? Satu-satunya lagi, jarang, maksudnya sekarang ini kan pilihan pertama pasti Atala kan depan. Kamu ada beban nggak Atala tuh? Beban sih nggak ada sih, main coach Bima Sakti selalu bilang di pas meeting, main enjoy, main tenang aja sih, nggak usah ada yang terbebani. Jadi aku nggak nganggep beban sama sekali. Oke. Jadi kamu justru jadi motivasi ya buat kamu. Oh iya Pak, by the way dulu Bapak pernah cerita Atala sempat dihubungi sama agen dari Eropa ya Pak? Iya. Gimana ceritanya dulu Pak? Ya awalnya dia main di turnamen di Beijing. Waktu itu juara 1 Jakarta Sister City. Juara 1, pemain terbaik, top skor, pelatih terbaik. Jadi waktu di Cina itu dia diikutin terus tuh sama orang, dipantau terus dari Belgia. Dari awal sampai dia kemana aja diikutin gitu. Akhirnya ada pembicaraan sama pelatihnya. Atala mau dibawa ke ditawarin main di Belgia deh. Katanya sih di Anderlecht. Oke. Jadi waktu itu Atala udah di SKO atau belum? Belum. Oh, belum. Itu belum di SKO. Dari situ pulang baru. Nah, itu sampai sekarang masih ada komunikasi nggak Pak sama? Ada. Dia suka WA sama saya dari Belgia. Dia bilang karena Atala kementok masalah usia aja. Karena dia terlalu kecil kali ya? Karena di Eropa itu usia 18 baru bisa. Oke. Jadi waktu itu Atala masih berapa tahun? Masih 14. Tapi dia tetap mantau terus. Waktu itu kita rencana mau ke Indonesia, mau lihat langsung. Nah, kalau dari SKU sendiri Pak, nanti kelanjutan Atala ini apakah juga sudah ada pihak yang ataupun manajemen yang coba untuk approach buat Atala misalnya di trial ke Eropa gitu? Untuk sementara ini saya belum ada informasi untuk masalah itu. Dari SKU-nya belum ada untuk nanti ditangani ke siapa. Cuman saya pernah bicara sama pelatihnya ya, kalau ada urusan sama Atala ya hubungin saya, hubungin pelatih gitu, nanti saya ke jembatani gitu. Iya. Oh iya, boys and girls, Atala ini atlet Ragunan ya, dari sekolah atlet Ragunan. Tapi sekarang kan namanya Pak, kalau saya SMP-nya apa itu lah? Di Ragunan tuh SMP negeri apa gitu, pakai benderanya tuh 166 ya. Jadi kalau sekolahnya mah sekolah formal ya, cuman tetap mereka mesnya di Ragunan. Jadi orang taunya SKO aja gitu. SKO Ragunan. Nah, Tala, pengalaman di SKO gimana Tala? Kamu kan tinggal di mes ya, dengan berbagai teman-teman dari daerah gitu ya. Itu penyesuaiannya gimana Tala tuh awal-awal itu? Ya awalnya sih kayak malu-malu gitu kan, karena teman-teman juga dari luar daerah, dari termasuk Alvin ya? Termasuk Alvin ya. Jadi pertama masuk itu kayak kumpul semuanya, terus ngobrol gimana perkenalan. Hari pertama sih latihan sih. Nah di situ baru mulai terbiasa kehidupan asrama, kayak nyuci baju sendiri, nyuci sepatu sendiri, terus beresin kamar kan, masih junior kan, beresin kamar, nyapu gitu sih. Tapi lama-lama terbiasa sih. Itu jadi salah satu manfaat yang kamu dapat ya? Iya. Ngurus diri sendiri gitu ya? Iya, belajar mandiri. Kalau di rumah kan lain sama mamanya. Kalau di sana kan semuanya harus sendiri. Gimana sih Atala kehidupan atlet di Ragunan tuh? Seneng nggak sih kamu, atau ada juga apa suka dukanya gitu kalau sebagai anak mes nih istilahnya? Suka dukanya ada, senengnya juga ada sih. Ya. Kalau dukanya apa nih? Yang bagian gak enaknya apa nih misalnya nih? Kadang apa ya? Kayak uang saku kayak macet gitu, jadi anak-anak mau pergi atau mau jajan apa gitu susah. Ya. Apalagi yang dari daerah ya? Iya, apalagi yang daerah, betul. Kalau dari rumah mah tinggal telepon bapak, Pak. Ya ini kurang nih buat jajan. Iya, kalau dari daerah nih. Iya, kalau dari daerah. Nah, kalau senangnya apa Tala senang?
dapat pengalaman juga sih, okay. kayak apa, belajar hidup mandiri, terus pengalaman bermain sama senior. Oke. Bisa main di internasional juga ya? Iya. Belajar. Nah, Atala tuh berarti kalau di Ragunan itu SKO itu kan ada juga yang usianya 2 tahun di atas Atala ya, kayak Salman gitu. Iya, ya? benar. Itu latihan gabung sama mereka tuh berarti? Latihan gabung. Terus kalau pertandingan juga gabung juga? Gabung juga. Atau dipilih juga ada beberapa, misalnya kalau nih eventnya untuk yang senior gitu, Atala main ke atas? Kadang dipilih juga sih, kalau misalnya yang muda berpotensi untuk ikut, diikutin. Gitu. Oke, boys and girls, kita rehat dulu sejenak, nanti kita akan siap-siap buat antar Atala ke Bekasi untuk TC persiapan Piala Asia ya. Tanggal berapa Atala? Hari ini ya, tanggal 6 sampai 29 Juli. 6 sampai 29 Juli. Mohon doanya aja nih supaya TC-nya lancar, Atala bisa menunjukkan performa terbaik, sehat ya kan, dan target Coach Bima untuk tim ini bisa lolos ke Piala Dunia. Amin. Mudah-mudahan bisa terkabul. Oke?